ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fikri. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Bu Fikri? Alhamdulillah sehat Pak Agus. Pak Agus, kita akan ngobrol tidak lama Pak Agus ya, 15 menit. Oke. Pak Agus, apa yang akan kita bahas Pak? Ini Bu, perasaan saya senang, bercampur sedih. Harapan saya murid setelah libur kenaikan kelas selama 2 minggu, itu antusias belajarnya meningkat. Namun, kenyataan yang terjadi justru menurun semangat belajarnya. Berarti Pak Agus Mungkin pembelajaran saya kurang menarik ya. Dan ini kalau saya biarkan terus menerus, saya khawatir dengan kompetensi kita, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan murid saya, Bu. Padahal waktu libur itu saya melihat beberapa status WhatsApp orang tuanya itu, menurut saya itu berjalan-jalan, ada yang ke pantai, ada yang ke pasar malam, ada yang ke mall, ada juga ke waterboom, dan bahkan ada juga yang membantu orang tuanya di kebun. Mereka terlihat bahagia. Saya juga melihat ikut bahagia, Bu. baik. Berarti Pak Agus mengamati murid Bapak itu ketika liburan mereka bahagia. Ketika masuk sekolah, mereka seperti malas ya Pak Agus ya? Iya, kayak seperti terbawa suasana libur gitu masih. Oh baik. Jadi apa yang Bapak inginkan Pak? Saya menginginkan terutama mengembalikan semangat belajar mereka seperti pada saat mereka belajar menghadapi ujian kenaikan kelas, Bu. Jadi motivasi internalnya itu muncul gitu loh. Baik, berarti Bapak ingin anak-anak ini tetap menjaga ini ya Pak ya, motivasi internalnya ya Pak ya. Oke. Menurut Bapak pembelajaran yang motivasi dalam diri anak internal itu tadi idealnya seperti apa Pak Gus? Menurut saya ya pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan bahkan waktu yang efektif dan menyenangkan, Bu. Lebih baik lagi kalau didukung dengan lingkungan kelas dan sekolah yang nyaman, tenang, sehat, dan bahagia. Jadi mindfulness-nya itu meningkat, Bu. Baik. Jadi Well-being-nya pun supaya meningkat. iya Pak, supaya anak-anak ini dengan kesadaran penuh belajar bersama Bapak gitu ya Pak ya. Jadi pikirannya rumah bahwa mereka sadar ini sekolah gitu ya Pak. Iya, Baik betul Pak Ibu. Agus.
Kalau menurut Bapak, jika saya punya skala 1 sampai 10, murid Bapak ini berada di posisi mana ya, Pak? Sepertinya beragam, Bu. Kalau melihat kondisi real saat ini, ada yang sudah di 6, namun ada juga yang 5. Ya kalau di Ada yang rata-rata 5, ya Pak? 6 lah, Bu. 6. 6 ya, rata-rata. Ya. Baik, Pak Agus. Lalu, harapan Bapak, murid Bapak ini bisa di skala berapa, Pak Agus? Harapan saya mereka di posisi naik 2 tingkat lah, Bu. 8 berarti ya? Posisi 8 ya, nggih, 8. Karena nanti kalau terlalu tinggi ekspektasi saya misalnya di posisi 10 nanti saya yang mengalami kendala dan Terlalu tinggi hambatan. ya, Pak, ya? Karena terlalu tinggi ya, Pak? Nggih. Baik. Lalu apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu mereka sehingga mereka dapat mencapai skala 8 itu, Pak Agus? Saya akan mencoba teori Tomlinson 2001 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru di dalam pembelajaran di kelas untuk menyesuaikan kebutuhan individu setiap murid, Bu. Dengan aspek kesiapan belajar, minat belajar, kemudian profil belajar dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bagus sekali ya Pak Agus ya. Berarti Bapak mau melakukan ini ya Pak Agus ya. Nggih. Lalu menurut pengamatan Bapak, anak-anak murid Bapak ini senang diperlakukan seperti apa Pak Agus? Mereka senang kalau diperlakukan seperti teman, Bu. Jadi kita beri ruang dan waktu kepada mereka, kemudian mereka nanti akan bercerita tentang masalahnya, dan saya sebagai guru tetap harus memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan bermakna bagi murid, Bu. Baik Pak Agus, berarti anak-anak ini suka guru itu sebagai teman ya Pak, jadi mereka tidak merasa takut, tidak merasa tanggung terhadap gurunya, dan mereka bahagia bersama gurunya ya Pak Agus ya. Baik. Tapi saya tetap sebagai manajer, Bu. Oh, Bapak memposisikan diri sebagai manajer ya Pak Agus ya, memberikan fasilitas ya Pak Agus. Lalu strategi apa Pak yang akan Bapak lakukan? Strateginya dalam pembelajaran di kelas nanti, saya bersama murid akan melakukan ice breaking, Bu. Apakah itu nanti ice breaking-nya di awal pembelajaran, ataukah mungkin di kegiatan inti, atau mungkin di akhir pembelajaran nanti saya kondisikan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian saya juga nanti akan menggunakan media laptop dan proyektor untuk misalnya memutar sebuah video menarik yang berhubungan dengan materi saya sampaikan. Dan yang paling penting, saya nanti menggunakan model pembelajaran contextual learning, Bu, CTL. Baik Pak Agus, berarti ini ya Pak, di mix gitu ya Pak, dikombinasikan antara pendekatan antara pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Pak, kemudian dipadukan dengan CTL ya Pak, dan media interaktif seperti laptop dan LCD ya Pak. Menarik sekali Pak Agus ya. Ya memang harus seperti itu, Bu. Iya Pak Agus. Ya, lalu meningkat motivasinya. Iya, supaya meningkat. Lalu siapa yang dapat lalu apa Pak Agus yang dapat Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini, karena sudah memasuki minggu kedua tahun ajaran baru 2024-2025, saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan
kompetensi sosial dan emosional murid, Bu. Baik Pak Agus, berarti Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran Bapak dengan KSE ya Pak ya? KSE ya, seperti Iya, kompetensi jadi sosial emosionalnya murid ya sosial, Pak ya? kompetensi Baik Pak Agus. manajemen diri, Mandiri. Apa lagi Pak Agus? kemampuan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik Pak Agus. Lalu Pak Agus, siapa yang dapat membantu Bapak dalam mencapai tujuan Bapak ini Pak Agus? Karena pembelajaran saya nanti itu contextual learning, CTL, berarti saya nanti kan menghubungkan materi yang saya sampaikan dengan lingkungan yang ada lingkungan sekolah saya, Bu. Iya. Kebetulan lingkungan sekolah saya itu di belakang ada kebun sawit untuk mengamati ciri-ciri tumbuhan. Iya. Sepertinya saya memerlukan bantuan penjaga sekolah, Bu. Tapi atas izin kepala sekolah terlebih dahulu untuk memantau pergerakan murid saya, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak saya inginkan, Bu. Jadi memantau saja. Memantau saja. Lalu kapan ya Pak itu dapat dilakukan? Lebih cepat lebih baik, Bu ya. Nanti setelah jam ini saya akan mencoba membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional murid. Dan kalau selesai, besok saya akan mencoba mengimplementasikannya di kelas. Aduh, gercep Karena kalau nggak sekali. seperti itu nanti Bu. Kalau nggak seperti itu nanti menunda waktu, nanti pekerjaan tambah banyak, jadinya males. Akhirnya kita dikejar deadline, lebih baik Betul, saya yang ngejar deadline. betul Pak Agus. Baiklah Pak Agus ya, kita sudah berada di penghujung Iya. sesi. Lalu apa yang Bapak dapatkan setelah melakukan kegiatan ini Pak Agus? Wah, luar biasa, Bu. Saya merasa tenang, merasa aman, sehat, dan bahagia. Karena sebelumnya saya khawatir dan cemas mau berbuat apa. Nah, sekarang saya bersemangat, Bu. Dengan percaya diri dan berani mencoba, dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan, Bu. Baik Pak Agus, kita ketemu lagi kapan ya? Seminggu lagi ya Pak Agus, saya ingin mendengar cerita Dian dengan murid-murid sampean ya Pak ya, sehingga saya mengetahui nih perubahan motivasi murid Bapak yang telah diberikan pembelajaran yang Bapak tadi rencanakan ya Pak Agus. Sampai ketemu Oke, lagi siap, ya Bu Pak. Fitri. Oke, Bu. Sampai ketemu Sampai lagi. jumpa Terima lagi. kasih Pak Agus. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk